Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawabnya? Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu jawabnya. Jadi kita lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas tentang tema kunut. Ya, sebelum kita membahas tentang tema kunut, saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Biar lebih semangat, saya punya yel-yel. Ya, nanti ketika Pak Guru mengatakan siapa kita, anak-anak jawab dengan tegas, dengan semangat, dengan tangan mengepal, NU. Paham ya? Ayo kita mulai. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Oke, give applause. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan membahas tema tentang hukum kunut. Ya, harapannya nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak itu paham tentang KD-nya. Nah, berikut KD-nya. Bisa dilihat di layar, silakan. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu saya cek lagi kesiapannya. Yang perlu disiapkan adalah silakan persiapkan alat tulisnya, buku, ballpoint. Ya, kalau ada di rumah, silakan pegang buku tentang ke-NU-an. Nah, seperti ini. Ya, ada yang punya? Kalau ada yang punya, silakan sambil disimak, terutama di bab 3 tentang hukum kunut. Baik, kalau sudah siap, kita buka untuk pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan membaca doa kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menangkap ilmu yang bermanfaat. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa thumma ila hadrati jami'i muassis wa masyayikh nahdlatul ulama. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari kunut atau pengertian dari kunut. Ya, kunut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qanata yaqnutu kunutan, yang artinya berdiri tegak. Maksudnya apa? Maksudnya doa kunut itu dibaca oleh musolli atau orang yang sholat dalam posisi berdiri tegak. Selanjutnya, pengertian dari kunut secara istilah itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah kunut sholat subuh. Yang kedua, kunut sholat witir. Dan yang ketiga, kunut nazilah. Penjabarannya sebagai berikut. Kunut sholat subuh artinya adalah doa kunut yang dibaca pada sholat subuh rakaat yang kedua setelah i'tidal sebelum sujud. Sedangkan kunut sholat witir adalah kunut yang dibaca pada rakaat terakhir sholat witir. Dan kunut nazilah adalah kunut
yang dibaca tatkala ketika umat Islam itu terkena bencana, terkena musibah, terkena wabah penyakit, atau dibantai atau diperangi oleh orang-orang kafir. Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari kunut baik secara bahasa atau istilah, selanjutnya anak-anak juga harus tahu sejarah dari kunut. Yang pertama adalah kunut sholat subuh. Nah, itu bisa kita lihat dari hadis an Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati tulul kunuti. Artinya, dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya sholat yang panjang kunutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut itu dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW juga melaksanakan atau melakukan kunut, walaupun tidak selalu. Tapi kemudian ini menjadi dasar terutama bagi mazhab Syafi'iyah, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama untuk mengamalkan kunut sholat subuh. Ya, setelah anak-anak mengetahui tentang sejarah kunut, sekarang anak-anak juga harus mengetahui tentang dalil kunut. Ya, dalil kunut sholat subuh itu bisa kita lihat pada sebuah hadis an Ibni Abbas qala mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Artinya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan sholat subuh hingga beliau wafat. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, dalil tentang kunut sholat witir. Ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama dari jumhur ulama, termasuk dari mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah, itu berpendapat bahwa kunut sholat witir itu boleh dikerjakan setiap tahun, baik dalam ataupun luar bulan Ramadan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, hukum dari kunut sholat witir itu hanya boleh dikerjakan pada bulan Ramadan, yang biasanya dikerjakan pada tanggal 15 Ramadan. Kemudian dari mazhab Maliki berpendapat bahwa kunut sholat witir itu tidak disyariatkan, sehingga mazhab Maliki itu tidak mensyariatkan untuk mengerjakan kunut sholat witir. Selanjutnya, dalil dari kunut nazilah itu bisa kita lihat dari sebuah hadis yang pada suatu saat Rasulullah SAW itu dimintai bantuan oleh Bani Ri'lan, Bani Zakwan, kemudian Bani Usayyah dan Bani Lahyan untuk menghadapi musuh mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan dari golongan Ansor sejumlah 70 orang. Singkat cerita, 70 orang ini dari golongan Ansor yang dinamai Al-Qura ternyata dibunuh oleh Bani 4 tadi, Ri'lan, Zakwan, Usayyah dan Lahyan, sehingga kabar itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW itu merasa sedih
sehingga kemudian Rasulullah itu mengadakan atau melaksanakan qunut nazilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum qunut. Ya, dari beberapa hadis tadi yang saya sampaikan di atas ataupun di depan, ya, itu bisa diambil kesimpulan bahwa menurut mazhab Syafi'iyah, qunut itu hukumnya adalah sunnah. Ya, di dalam qunut sholat subuh, mazhab Syafi'iyah itu berpendapat bahwa itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad maksudnya adalah ketika kita lupa tidak mengerjakan qunut tersebut, maka kita melaksanakan atau melakukan yang namanya sujud sahwi. Baik, sekarang perhatikan, kita masuk pada bacaan qunut, terutama adalah qunut sholat subuh. Bisa diperhatikan ya? Oke, saya akan membacakan qunut sholat subuh. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu tadi adalah contoh dari bacaan doa qunut dalam sholat subuh. Selanjutnya, mari kita perhatikan bersama untuk tata cara dari praktek qunut sholat subuh. Yang pertama adalah qunut sholat subuh itu dibaca pada rakaat terakhir sholat subuh, yaitu rakaat yang kedua. Setelah bangkit dari ruku, posisi i'tidal, kemudian kita membaca doa i'tidal, kemudian kita mengangkat tangan. Posisi mengangkat tangan ini kemudian kita membaca doa qunut. Setelah selesai membaca doa qunut, kemudian itu disunnahkan untuk mengusap muka kita. Kemudian kita turun dalam posisi sujud. Bagaimana? Mudah kan? Silakan dihafalkan dan diamalkan di rumah, sehingga nanti dalam penilaian dan lembar kerja anak-anak itu tidak mengalami kesulitan. Setelah kita belajar tentang hukum doa qunut, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, doa qunut adalah doa yang dibaca oleh musolli pada rakaat terakhir, baik pada sholat subuh, sholat witir, ataupun pada qunut nazilah. Yang kedua, dalil dari doa qunut itu dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dari Muslim. Yang ketiga, tata cara melaksanakan doa qunut dalam sholat. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Yang kedua, membaca doa qunut setelah selesai membaca doa i'tidal secara sempurna. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menjadi imam, maka lafadz ni berubah menjadi na, dan jamaah cukup mengamini. Dan yang keempat,
kita disunahkan untuk mengusap kedua telapak tangan kita ke muka setelah selesai membaca doa kunut. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah, luar biasa kalau sudah paham semuanya. Silahkan pelajari lagi materinya, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar, grup pembelajaran atau WhatsApp pribadi. Insya Allah Pak Guru akan membantu menjawabnya. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak-anak, Pak Guru sampaikan terima kasih. Allahumma fiq ila qumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.